Kalau mau ki kata-kata tak ini diterima oleh orang lain, berdakwah ki bagus na dengar orang, ceramah ki indah na dengar orang, maka lakukan ini. Lakukan ini, lakukan yang 4, kemudian laksanakan apa yang kita perintahkan dan jauhi apa yang kita larang. Kalau ini dilakukan, maka kata-katanya akan menembus ke dada, kemudian jatuh ke dalam hati dan indah didengar oleh orang-orang yang mendengar. Jangan hantam rata. Langsung berdakwah hantam rata, jangan. Beda anak-anakku sekalian, caranya berdakwah di lingkungan orang yang berilmu seperti santri, beda dengan caranya berdakwah di lingkungan orang awam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil majidil jawadil wahabi razzaqil hannanil mannan alladzi ba'atsa Muhammadan khatami anbiya'ihi birisalatihi ila jami'il insi wal jan wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allahumma salli wa sallim ala imamil a'immati alladhi arsalahu Allahu lil alamin rahmatan abdillahi wa rasulihi wa habibihi wa khalilihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli hinin wa awan salatan wa salaman daimaini bidawamillahi malikid diyan amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. Faslun wa 'alaika idza amarta aw nahaita bil ikhlasi lillahi ta'ala war rifqi wa husni siyasati wa idhari syafaqati. Anak-anakku sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Musannif rahimahullahu taala beliau menyampaikan wa 'alaika idza amarta aw nahaita, dan bagimu apabila memerintahkan kebaikan atau mencegah kemungkaran, bil ikhlasi lillah, dengan keikhlasan kepada Allah, warifqi, dan lemah lembut, wa husni siyasati, dan memperbaiki strategi, wa idhari syafaqati, dan menampakkan kasih sayang. Jadi beliau berpesan, ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan kebaikan atau mencegah kemungkaran, maka ada 4 sesuatu yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ikhlas. Kita melakukan, kita memerintahkan kebaikan murni karena Allah. Kita melarang daripada keburukan murni karena Allah. Tidak ada niat lain. Itu yang pertama. Jadi ikhlas. Niatnya bukan ingin dikatakan hebat ceramah. Niatnya bukan ingin dikatakan hebat baca kitab. Niatnya bukan untuk mendapatkan amplop. Niatnya bukan untuk dikatakan hebat karena mencegah keburukan dan memerintahkan kebaikan. Bukan itu. Niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbaiki niatnya. Yang kedua, birrifqi. Kita memerintahkan kebaikan, melarang keburukan dengan cara lemah lembut.
Jangan dengan cara yang kasar. Jangan dengan cara mencaci dan memaki. Itu tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan risalah Allah, beliau menyampaikan wahyu-wahyu Allah itu dengan cara lemah lembut, tidak dengan cara memaki. Kata beliau, ma bu'istu la'anan, saya ini diutus bukan untuk memaki. Jadi jangan sampai karena anak-anakku sekalian ini umurnya masih muda, semangatnya masih berapi-api, sehingga naik ceramah mencaci dan memaki. Jangan. Kata musannif, jangan. Kita menyampaikan birrifqi, kita sampaikan dengan cara yang lemah lembut. Jangan bangga ketika mencaci, jangan bangga ketika memaki. Jangan sampai kita bangga, "Woi, saya hebat karena saya bisa mencaci di hadapannya, saya bisa memaki di hadapannya." Jangan seperti itu anak-anakku sekalian. Kemudian yang ketiga yang kita perhatikan adalah husnis siyasah. Perbaiki strateginya. Jadi kalau kita berdakwah, tidak hanya sekedar menyampaikan saja, tetapi yang pertama harus kita lihat apa masalahnya, apa yang harus kita perbaiki di situ. Misalkan kita masuk dalam satu kampung, kita harus lihat dulu apa masalah di kampung itu, apa yang harus kita perbaiki di kampung itu. Misalkan di kampung itu yang marak adalah perjudian, yang marak adalah riba, atau yang marak adalah perzinahan. Berarti yang harus kita perbaiki adalah zinanya. Jangan, harus kita hilangkan. Kalau yang marak di situ perzinahan, harus diperbaiki dulu. Harus diperhatikan. Nah, setelah kita perhatikan ternyata masalahnya di kampung itu adalah perzinahan, maksiatnya di kampung itu adalah perzinahan, baru kita perhatikan masyarakatnya di situ. Apa sebabnya sehingga mereka melegalkan, sehingga mereka melakukan perzinahan? Apa sebabnya? Setelah kita tahu sebabnya begini, karakter masyarakatnya seperti ini, karakter masyarakat, sifatnya masyarakatnya seperti ini, baru kita susun bagaimana cara kita berdakwah. Nah, jangan hantam rata. Langsung berdakwah hantam rata, jangan. Beda anak-anakku sekalian, caranya berdakwah di lingkungan orang yang berilmu seperti santri, beda dengan caranya berdakwah di lingkungan orang awam. Jadi tidak sama. Tidak sama caranya. Cara berdakwah di hadapan orang yang berilmu dengan di hadapan orang yang awam. Beda juga caranya berdakwah di hadapan para pejabat dengan masyarakat biasa, beda. Di hadapan petani dengan di hadapan pedagang, beda juga caranya berdakwah. Jadi harus diperhatikan. Harus diperhatikan anak-anakku sekalian. Setelah itu kita kuasai, kita susun strategi baik-baik. Kita perbaiki caranya. Lalu yang terakhir, kata beliau yang keempat, adalah idharus syafaqah. Nampakkan rasa cinta kita. Jadi ketika kita menyampaikan ada orang yang melakukan maksiat, misalkan ada orang yang melakukan maksiat, maka cegah orang itu dengan cara menampakkan kasih sayang kita kepadanya. Jangan menampakkan rasa benci. Nah, jangan. Tapi kita ini mencegah kemungkaran, memerintahkan kebaikan berdasarkan kasih sayang. Karena kita cinta kepada dia, maka kita larang dia melakukan keburukan. Karena kita cinta kepada dia, maka kita ajak dia untuk melakukan kebaikan. Jadi perhatikan ini yang keempat. Kan ini anak-anakku sekalian, kalian ini tidak semuanya di antara kalian ini jadi santri terus. Tidak. Nanti akan pulang ke kampung. Nanti kembali ke kampung halamannya. Ketika kembali ke kampung halaman, maka tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka empat ini perbaiki. Perbaiki niatnya, lakukan dengan cara lembut, susun strategi yang baik, lalu nampakkan rasa cinta kepada orang yang kita dakwahi.
Fama ijtama'at hadhil khisalu fi 'abdi, maka tiadalah berkumpul ini bagian pada seorang hamba ma'akaunihi 'amilan bima amara bihi, bersama adanya dia amilan, mengamalkan dengan apa yang dia perintah dengannya, mujtaniban lima naha anhu, dan menjauhi dari apa-apa yang dia melarang darinya, illa kana likalamihi saulatun fi sadri, kecuali ada bagi kata-katanya saulatun, menembus ke dada, wa mauqi'un fil qulubi, dan jatuh ke dalam hati, wa halawatu fil asma'i, dan indah di pendengaran. Nah, jadi kata beliau, siapa saja anak-anakku sekalian, siapa saja di antara mereka, kalau dia melakukan yang 4 tadi, dia lakukan yang 4 tadi, yaitu ikhlas karena Allah, kemudian dengan cara lemah lembut, bagus strateginya, lalu dia nampakkan kasih sayang, kemudian dia amalkan apa yang dia perintahkan. Kalau nasuri orang sholat jamaah, dia juga sholat jamaah. Kalau nasuri orang puasa, dia juga puasa. Kemudian dia menjauhi apa yang dilarang. Nah, larangnya orang judi, dia juga tidak berjudi. Nah, larangnya orang berzina, dia juga tidak berzina. Kalau ini dilakukan, maka kata-katanya akan menembus ke dada, kemudian jatuh ke dalam hati, dan indah didengar oleh orang-orang yang mendengar. Jadi itu, kalau mau kata-kata tak ini diterima oleh orang lain, berdakwah ki bagus na dengar orang, ceramah ki indah na dengar orang, maka lakukan ini. Lakukan ini, lakukan yang 4, kemudian laksanakan apa yang kita perintahkan, dan jauhi apa yang kita larang. Jangan sampai anak-anakku sekalian, kita suruh orang lain untuk sholat, tetapi kita tidak sholat. Nah, jangan sampai kita suruh orang lain untuk meninggalkan zina, tapi kita yang zina. Kalau seperti itu, maka kata-kata kita hanya masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Orang tidak tertarik dengan kata-kata kita ceramah, orang di bawah tidak memperhatikan. Jadi anak-anakku sekalian, ini yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad. Wa qalla ay yarudda alaihi ma'a hadza kullihi. Dan sedikit ay yarudda, orang yang menolak atasnya bersama ini semua. Artinya kalau kita lakukan tadi itu yang 4, kemudian disertai dengan yang 2, maka sedikit orang yang menolak dakwah kita. Nah, terima dakwah tak. Kalau kita lakukan ini, jangan kita mengharap semua orang terima dakwah, jangan. Jangankan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada orang yang menolak dakwanya. Hanya saja kita usahakan banyak orang yang terima dakwah tak. Karena pasti ada orang yang menolak, pasti itu. Ada orang yang tidak suka, pasti mi. Ada orang yang membenci kita ketika berdakwah, pasti. Itu sudah pasti. Hanya saja kita ingin banyak di antara jamaah yang menerima dakwah. Kalau mau kita seperti itu, maka tadi saya ulangi lagi, lakukan apa yang diperintahkan, kemudian tinggalkan apa yang dilarang, lalu dilakukan dengan ikhlas karena Allah, dengan cara lemah lembut, kemudian susun strategi baik-baik, lalu nampakkan bahwa kita cinta kepada mereka, orang-orang yang kita dakwahi. Nah, wa kullu man tahaqqaqa bi muraqabatillahi, dan tiap-tiap orang yang tahaqqaqa, yang pasti muraqabahnya kepada Allah. Itu muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Merasa diawasi, dia selalu merasa nalihat ke Allah. Kalau dia berbuat sesuatu, dia merasa nalihat ke Allah.
Kalau dia mengucapkan sesuatu, dia merasa nak dengari pembicaraanku Allah. Itu namanya muraqabah. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Nah, kata musannif, orang yang benar muraqabahnya, wa tawakkul alaihi, dan benar tawakalnya kepada Allah, wa tawakkul alaihi, dan benar tawakalnya kepada Allah, wa takhallaqa birrahmati ala ibadihi, dan dia berakhlak dengan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, lam yuqaddir ayyam laka nafsahu, maka ia tidak mampu untuk menguasai dirinya inda musyahadatil munkari, ketika ia menyaksikan kemungkaran, hatta yazilahu, hingga ia menghilangkan kemungkaran itu, au yuhala bainahu wa baina dzalika, atau menghalangi antara dirinya dengan antara itu. Zalikanya ini kembali pada yazilah, antara dirinya dengan antara menghilangkan, bima la qudrata ala dab'ihi, dengan apa-apa yang ia tidak mampu untuk menolaknya. Nah, maksudnya begini. Seseorang kalau muraqabahnya benar, tawakalnya juga benar, kemudian dia memiliki rasa kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, maka ketika dia melihat kemungkaran, tidak tenang hatinya kalau tidak narubah itu kemungkaran. Tidak tenang hatinya, tidak enak narasa kalau dia tidak merubah itu kemungkaran. Atau dia berusaha sampai dia tidak mampu. Nanti dia tidak mampu baru tenang. Yang penting berusaha dulu. Nah, sekarang lihat dirita. Lihat dirita anak-anakku sekalian. Ketika kita melihat kemungkaran, bagaimana hati tak? Tenang, biasa-biasa saja, atau susah atau galau. Kalau kita melihat teman tak menggosok, tenang-tenang saja. Kita lihat teman tak tidur, tidak bangun sholat subuh sampai pagi, tenang-tenang saja. Berarti muraqabah kita, tawakal kita tidak benar. Dan juga kasih sayang kita kepada hamba-hamba Allah tidak ada. Kalau selama ini, lihatlah diri kita. Bagaimana diri kita. Tetapi kalau susah hati kita, ketika melihat teman tidak bangun sholat subuh, lalu kita bangunkan dia, maka itu bertanda muraqabah kita bagus kepada Allah. Itu bertanda kasih sayang kita kepada hamba-hamba Allah bagus. Tetapi kalau biasa-biasa saja, biarkan Tommy, dia jangan, berarti kita tidak sayang kepada hamba-hamba Allah. Nah, kalau kita tidak sayang kepada hamba-hamba Allah, maka Allah juga tidak akan sayang kepada kita. Karena Rasulullah menyampaikan, la yurham man la yarham. Tidak akan dirahmati, tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi. Jadi kalau kita tidak sayangi hamba Allah, kita tidak sayangi sesama manusia, maka Allah tidak akan menyayangi kita. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Susah ada teman tak yang menggosok, susah rubah dia dengan cara apa? Ingatkan, jangan menggosok. Itu pelanggaran syariat dan juga pelanggaran aturan pondok. Jangan menggosok. Ada teman tak melanggar, larang dia. Wa iyyaka wat tajassus. Nah, ini juga. Dan hindari olehmu wat tajassusu, yaitu memata-matai. Memang kita ini sudah disampaikan anak-anakku sekalian. Marra'a minkum mungkaran, apalagi sambungnya? Marra'a minkum mungkaran falyughayyir bi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Jadi di sini yang disampaikan oleh Rasulullah melihat. Berarti kalau tidak dilihat maka tidak diwajibkan. Jangan sampai semangat sekali memerintahkan kebaikan, semangat sekali melarang keburukan,
akhirnya dia tajassus. Tajassus itu memata-matai. Wa huwa talbul wuqufi ala auratil muslimina wa ma'asihim al-masturati. Ialah mencari tempat atas kekurangannya orang muslim dan maksiatnya orang muslim yang tersembunyi. Jadi tidak boleh kita cari-cari keburukannya orang Islam, tidak boleh. Tidak boleh cari-cari keburukannya. Begitu juga cari-cari maksiatnya. Bagaimana caranya cari-cari maksiat? Pokoknya mata-matai terus sih. Masuk di WC, naik di WC. Jangan sampai melakukan maksiat di WC. Itu namanya tajassus. Tajassus namanya. Masuk ke dalam kamar, intip di dalam kamar apa nak kerja, jangan sampai bermaksiat. Itu tajassus. Rumahnya orang, pergi nak panjak rumahnya orang, nak teliti, itu tajassus namanya. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau berkhutbah. Kata beliau, ya ma'asyara, wahai sekalian, man qad aslama bilisanihi, barang siapa yang sudah masuk Islam dengan lidahnya, artinya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, walam yafdil imanu ila qalbihi, dan tidak meresap hatinya, imannya kepada hatinya, la tu'dhu al-muslimina wa la tu'ayyiruhum, janganlah kalian menyakiti orang-orang Islam dan jangan kalian ayyiru, mencacinya. Wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian mencari kekurangannya. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslimi, karena sesungguhnya barang siapa yang mencari kesalahan-kesalahan saudaranya yang Islam, tatabba'ahu Allahu auratahu, maka Allah akan mencari-cari kekurangannya. Waman tatabba'allahu auratahu, barang siapa yang mencari-cari kekurangannya oleh Allah, barang siapa yang dicari kekurangannya oleh Allah, hatta yafdahahu fi jawfi baitihi, hingga Allah menampakkannya di tengah-tengah rumahnya. Jadi Rasulullah ingatkan kepada kita, kalau ada orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sudah Islam. Tidak usah lagi teliti apakah dua kalimat syahadatnya masuk ke dalam hati atau tidak. Jangan sampai dia hanya mengucapkan dua kalimat syahadat hanya untuk cari-cari muka. Jangan, tidak usah. Ada orang yang menyumbang, ada orang yang menyumbang ke masjid, tidak usah cari-cari ikhlaskah tidak dia, riyakah tidak dia, tidak usah. Yang penting dia menyumbang, sudah. Jangan sampai kita berburuk sangka, oh dia menyumbang karena ingin dipilih jadi kepala desa. Bukan urusan tak itu. Dia menyumbang karena ingin dipilih jadi DPR, bukan urusan tak. Kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia sudah Islam. Kalau dia sudah Islam, berarti tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, tidak boleh lagi. Tidak boleh dicari-cari kekurangannya. Barang siapa yang mencari-cari kekurangan saudaranya, maka Allah akan mencari-cari kekurangannya. Kapan Allah cari-cari kekurangan tak? Di akhirat ketika pertanggungjawaban amal. Coba kira-kira anak-anakku sekalian, sebentar lagi kalian ujian. Sebentar lagi kalian ujian. Nah, kalau kalian ujian, misalkan qama Zaidun, ditanya oleh guru, apa kedudukannya? Apa itu qama? Qama fil madi. Apa kedudukannya Zaidun? Fa'il. Oh ya sudah, keluar. Bagaimana kira-kira, mana enak perasaan kalian dengan cara begitu? Apa itu koma? Fil madi. Apa itu Zaidun? Fa'il. Oh ya sudah. Dengan apa itu koma? Fil madi. Kalau fil madi dirapat di jazam atau di nasab atau di mabni?
Oh, di mabni. Kalau mabni apa tanda mabninya? Sebutkan lagi begitu. Zaidun apa Zaidun? Isim apa fi'il? Isim. Kalau isim apa? Jamid apa mustaq? Oh, kalau mustaq kedudukannya apa? Rofa dan seterusnya. Mana enak perasaannya? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama langsung selesai. Nah, di akhirat juga begitu. Orang yang di dunia cari-cari terus kesalahannya saudaranya, maka di akhirat dicari-cari kesalahannya oleh Allah. Dicari, diteliti. Kamu itu bajumu dapat dari mana? Beli di koperasi. Uang yang kamu pakai dari bapak. Oh ya sudah, selesai. Sana. Tapi orang yang sering mencari keburukannya ditanya, itu bajumu dari mana? Saya beli di koperasi. Hari apa, jam berapa kamu beli di koperasi? Hari ini, jam ini, jam ini. Kamu ambil uang dari mana? Uang dari orang tua saya. Uang apa? 5.000 atau dan seterusnya. Itu akan ditanya-tanya oleh Allah. Dipersulit. Jadi kalau kita ingin di akhirat nanti tidak dipersulit oleh Allah, maka jangan cari-cari kesalahannya orang lain. Jangan cari-cari. Nah, ini sekarang ini seakan-akan orang sekarang ini seperti itu. Nah, suka cari-cari kesalahannya orang lain. Nah, cari terus kesalahannya. Begitu dapat kesalahannya, kemudian share di dunia maya. Disebarkan ke sana kemari kesalahannya. Nah, jangan seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Allah tidak suka. Yang disuruh oleh Allah untuk dicegah hanya yang kita lihat atau yang kita tahu. Yang kita tidak tahu tidak usah. Nah, maka dari itu musannif menyampaikan, kata beliau, wa'lam, ketahuilah, annal ma'asiyata, sesungguhnya maksiat idza sutirat, apabila disembunyikan, lam tadurra illa murtakibiha, maka tidak menyusahkan kecuali orang yang melakukan saja. Kalau ada orang yang melakukan zina di sini, tengah-tengah kita ini, dia melakukan zina, ya, dia melakukan zina, lalu kita tahu, kita tidak cegah, maka kita semua akan disusahkan oleh dosanya. Kita semua kena. Tapi kalau ada orang yang melakukan zina di dalam WC, nah tutup WC, nah matikan lampu, zina di dalam, kita tidak kena, yang kena hanya dia. Yang kena hanya dia. Ada orang yang berzina di rumahnya, di dalam kamar, dalam rumahnya, tengah malam, nabono lampu. Kita tidak kena. Kita tidak kena. Siapa yang kena? Hanya dia. Maka itu tidak usah mengintip, tidak usah cari-cari kesalahan orang lain. Tidak usah. Tidak usah cari-cari kesalahan orang lain. Faidha zuharat, apabila zuhirat, apabila dinampakkan, walam tughayyar, dan tidak dirubah, ammad dararuha, maka merata dararuha, keburukannya. Nah, barulah merata keburukannya. Kalau dosa dilakukan secara terang-terangan, zina dilakukan secara terang-terangan, perjudian terang-terangan, kemudian mabuk-mabukan terang-terangan, lalu kita tidak berusaha untuk merubahnya, barulah keburukannya akan mengena kita semua. Wa alaika, dan bagi kalian, idza tafahasha zuhurul ma'asi, apabila sudah buruk nampaknya kemaksiatan, wal munkarati, dan kemungkaran, fi maudhi'in anta bihi, pada tempat yang engkau ada di tempat itu, wa ayasta min qubulil haqqi, dan engkau sudah kecewa dari diterimanya kebenaran, bil uzlati, dengan menyendiri. Nah, bilang begini, kalau kamu berada di satu tempat, di tempat itu sudah nampak kemungkaran,
sudah nampak kemaksiatan. Misal, kita berada di Salafi. Naudzubillah min dzalik. Kita berada di Salafi. Dan di Salafi ini sudah nampak kemungkaran. Pencurian dilakukan secara terang-terangan. Zina dilakukan secara terang-terangan. Wa'ayasta, dan kita sudah memperingati tapi tidak mau juga mendengar. Kita sudah cegah tapi tidak mau juga. Maka kata beliau, bil uzla, pergi menyendiri. Pergi menyendiri. Fa inna fiha salamatun, karena pada menyendiri keselamatan. Di kampung itu, misalkan di Parape, sudah nampak kemungkaran di mana-mana. Kita cegah, tapi tidak mau mendengar orang Parape. Contoh, misal. Tidak mau mendengar. Pokoknya lakukan, maka uzlah. Apa artinya uzlah? Masuk ke dalam rumah, jangan keluar-keluar. Kita keluar hanya sholat. Kita keluar hanya mencari nafkah. Sudah itu masuk lagi, tidak usah bergaul. Itu namanya uzlah. Nah, uzlah. Jangan bergaul. Uzlah. Kita menyendiri. Nah, kalau mereka sudah tidak mau menerima dakwah kita lagi, kita sudah sampaikan. Au bil hijrati ila maudin akharah, atau hijrah, pindah rumah, pindah kampung ki. Nah, pindah ke tempat lain, pindah kampung, cari kampung lain. Wahia aula, dan hijrah lebih baik daripada uzlah. Lebih baik ki. Jadi seperti itu. Misalkan di kampung ta'ain, tidak mau mina dengar. Sudah maki ceramah, sudah disampaikan secara langsung sama orangnya dengan cara baik-baik, dilaporkan ke polisi juga tidak ada respon, dan seterusnya. Maka yang kita lakukan adalah dua pilihan. Yang pertama uzlah. Apa artinya uzlah? Menyendiri. Yang kedua hijrah. Apa artinya hijrah? Pindah. Dan hijrah ini lebih baik. Begitu misantri nak. Jangan sampai kita mengatakan, kenapa ada santri diusir? Kenapa ada santri dipulangkan? Bukankah kalau dipulangkan santri itu berarti memutus dia untuk menuntut ilmu? Berarti mencegah dia untuk menuntut ilmu? Bukan begitu. Bukan begitu. Itu yang dikembalikan ke orang tuanya, yang dipulangkan. Ini sudah seperti ini. Sudah dilarang. Sudah disampaikan. Sudah dihukum, sudah dicegah, tapi masih melakukan perbuatan. Maka apa yang dilakukan? Suruh hijrah, pergi kau kembali ke orang tua. Nah, suruh pergi kembali kepada orang tua. Kenapa? Karena kita sudah melakukan hal yang seperti itu. Jadi hati-hati anak-anakku sekalian. Kalau kalian sudah sering melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran besar, maka jalan terakhir kalian dipulangkan, dikembalikan kepada orang tua. Nah, kembali ke sana. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau dilihat ini apa yang dilakukan? Mengamuki. Sudah ada orang berzina, ada orang berjudi. Sudah dilarang tapi tidak mau. Apa yang dilakukan? Majalluki. Bukan. Ya, bukan majaluk, bukan langsung itu hantar bukan. Kalau sudah diperingati, sudah dia tidak mau mendengar, maka barulah kita uzlah atau pindah atau tinggalkan itu tempat. Tinggalkan, bukan berarti dihancurkan tempatnya, digusur dan jangan. Nah, itu bukan tugas kita. Tugasnya siapa itu? Pemerintah, polisi dan lain-lain. Fa innal adzaba idza nazala atau nuzila, sesungguhnya azab apabila azab itu turun ala maudhi'in, pada satu tempat, ya ummul khabitha wat thayyibah, maka bala itu, azab itu merata kepada yang buruk dan juga yang baik. Jadi itu Nabi bilang, ini alasannya kenapa hijrah lebih baik daripada uzlah. Karena kalau azab itu turun, Allah turunkan azab, maka semuanya kena. Yang berzina dan yang tidak berzina, yang berjudi dan yang tidak berjudi, semuanya kena. Maka lebih baik apa? Hijrah. Nah, hijrah, pindah tempat. Wa yakunu lil mu'mini alladhi lam yaksir fi nasrati dinillahi
kafaratun wa rahmatun. Wa yakunu, dan adanya azab bagi orang mukmin yang tidak lalai di dalam menolong agama Allah adalah penghapus dosa dan kasih sayang. Kan tadi ini, kalau kita sudah mencegah, tidak mau mendengar, sudah dilarang tidak mau mendengar, maka pilihannya kita tinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena kalau adab turun, maka semuanya kena. Makanya kita tinggalkan. Nah, kalau semuanya kena, kenapa kena juga? Padahal kita tidak melakukan maksiat itu. Maka kata musannif, bala yang turun, kalau untuk orang yang bermaksiat, maka namanya azab. Tapi untuk orang yang tidak bermaksiat, fungsinya dua, adalah kafarah dan rahmat, penghapus dosa dan juga kasih sayang dari Allah. Nah, kasih sayang dari Allah. Kemudian wali ghairihi, dan selain orang-orang yang beriman, yang tidak lalai, berarti orang yang lalai. Mana itu orang yang lalai dari menolong agama Allah? Dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Itu termasuk orang yang lalai. Ini kan yang disebut di sini alladzi lam yaksir. Orang yang tidak lalai berarti orang yang sudah mencegah, orang yang sudah melarang, orang yang sudah memerintahkan kebaikan tapi tidak didengar. Nah, orang yang lalai adalah mereka yang cuek. Ada orang zina, biarkan Tommy, dia juga yang tanggung dosanya. Ada orang yang zina, biarkan Tommy. Orang mabuk-mabukan juga biarkan Tommy dia. Nah, ini orang yang lalai. Ketika azab turun, nah kena juga, maka azab itu adalah iqabun wa nukmatun. Adalah iqab, ialah siksaan, wa nukmatun, dan murkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad. Beliau menyampaikan ketika kita berdakwah, hendaknya 5 ini diperhatikan. Ketika kita berdakwah, hendaknya 6 ini diperhatikan. Mana yang 6 itu? Ialah mengamalkan terlebih dahulu sebelum kita memerintahkan, meninggalkan terlebih dahulu sebelum kita melarang. Kemudian ketika kita memerintahkan, perbaiki niat. Ketika kita memerintahkan, ketika kita berdakwah, maka berdakwalah dengan cara lemah lembut, jangan mencaci dan jangan memaki. Sebelum berdakwah, kita perbaiki strategi kita, dan ketika kita berdakwah, nampakkan kasih sayang kepada orang yang didakwahi. Dan perlu kita ingat bahwa kita dilarang untuk tajassus, dilarang untuk memata-matai. Kalau ada orang yang melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi, maka cuma dia saja yang kena, kita tidak kena, maka jangan tajassus. Jangan tajassus. Dan kalau kita berada di satu kampung itu orang-orangnya tidak lagi menerima dakwah, tidak lagi mau mendengar, maka yang kita lakukan ada 2, uzlah atau hijrah. Tapi hijrah lebih baik. Kenapa? Karena kalau bala turun semuanya kena, yang bermaksiat atau tidak, yang tidak bermaksiat. Bala itu bagi orang yang bermaksiat adalah siksaan, bagi orang yang tidak bermaksiat adalah rahmat dari Allah dan pengampunan dosa.